Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponen bentuk 3 dan 4. Apa saja bentuk 3 dan 4 itu? Nah, bentuk yang ketiga adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jadi pangkatnya dalam bentuk fungsi dan fungsinya itu ruas kanan kirinya sama. Kemudian untuk bentuk keempatnya yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Jadi basisnya beda, A dan B, kemudian eksponennya fungsinya juga berbeda. Kemudian akan kita bahas satu persatu mengenai persamaan eksponen tersebut. Kita bahas bentuk 3 terlebih dahulu. Untuk bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Kita langsung masuk ke contoh saja. Jadi kita bahas contoh 1 terlebih dahulu. Oke, untuk contoh 1 tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat 2X tambah 1 sama dengan 2 pangkat 2X tambah 1. Berarti ini adalah bentuk yang ketiga di mana basisnya beda tetapi X fungsi pada eksponennya itu sama. Oh ya, maaf, ini seharusnya 8. Jadi yang namanya persamaan, ruas kanan dan ruas kiri itu kan hasilnya harus sama. Logikanya, bilangan berapapun yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Misal 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu kan 1. Kemudian kalau 2 pangkat 0 hasilnya 1. Intinya eksponennya ini harus kita cari nilainya. Nilai X ini harus kita cari sehingga pangkat ini nanti hasilnya menjadi 0. Yang ini juga jadi 0. Makanya caranya kita buat pada pangkatnya kita buat sama dengan 0. Karena mau kita buat pangkatnya itu menjadi 0 agar nanti hasil kanan dan kirinya itu sama. Jadi 2X sama dengan negatif 8, X sama dengan negatif 4. Jadi dapatlah himpunan penyelesaiannya negatif 4. Untuk mengecek jawaban kita benar atau salah, boleh kita masukkan ke soal ini. Jadi kita ganti X-nya dengan nilai yang kita peroleh tadi, negatif 4. Nah, ini 2 kali min 4 ini negatif 8 ditambah 8 berarti, oh ini ibu buat negatif 8 dulu, kemudian yang ini juga negatif 8. Sehingga diperoleh negatif 8 tambah 8 habis atau 0. Yang kanan juga habis 0. Nah, hasil akhirnya 3 pangkat 0 seperti ibu bilang tadi, bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Jadi 3 pangkat 0 itu hasilnya 1, kemudian 2 pangkat 0 itu hasilnya juga 1. Nah, karena ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sudah sama, artinya nilai X sama dengan negatif 4 yang kita dapat tadi benar atau memenuhi untuk persamaan tadi. Coba kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponensial. Ini dia. Jadi caranya sama, kita buat pangkatnya itu menjadi sama dengan 0. Kita cari nilai X berapa yang mengakibatkan fungsi pada pangkatnya ini bernilai 0. Ini karena pangkatnya dalam persamaan kuadrat, maka kita harus cari faktornya. Caranya sama seperti biasa. Bilangan berapa yang kalau dikali hasilnya 2? Ini 1 kali 2, 2. Kemudian kalau dijumlahkan itu 3.
dapatlah bilangannya positif 1 dan positif 2. Coba kita cek, positif 1 kali positif 2 itu kan hasilnya 2. Betul, di sini 2. Kemudian kalau positif 1 kita tambahkan dengan 2, hasilnya positif 3, benar. Jadi kita dapat X-nya negatif 1 dan X-nya negatif 2. Kalau misalkan mau mengecek lagi apakah jawabannya benar atau salah, bisa dimasukkan ke persamaan awalnya. Kalau ruas kanan dan kirinya itu hasilnya sama nilainya, berarti nilai X yang kita dapatkan tadi memenuhi. Jadi HP-nya adalah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 2. Oke, itu untuk bentuk yang ketiga. Lanjut untuk bentuk yang keempat, untuk bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Basisnya beda, fungsi pada eksponennya juga beda. Jadi di sini ada dua cara yang bisa digunakan. Cara yang pertama, nah ini kita langsung ke contoh soal saja. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen 3 pangkat x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 2 pangkat x kuadrat kurang 2x kurang 3. Nah ini sama sebenarnya dengan bentuk 3 tadi. Kita harus menjadikan pangkatnya itu menjadi kanan kirinya itu sama. Nah ini kan beda nih. Jadi caranya kita cari satu persatu pembuat nolnya. Jadi untuk fungsi eksponen yang sebelah kiri kita cari terlebih dahulu. X kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Kita mau mencari nilai x berapa yang mengakibatkan persamaan ini menjadi bernilai 0. Nah ini caranya sama, dicari faktornya, dapatlah x-nya sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Kemudian yang sisi lainnya juga dicari, x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0, dicari faktornya, dapatlah x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 1. Lalu dari dua sisi ini tadi yang kita cari ini tadi, kita cari nilai x yang sama. Jadi karena untuk sisi sebelah kiri tadi x-nya 2 dan 3, kemudian sisi kanan x sama dengan 3 dan x sama dengan negatif 1, otomatis nilai x yang sama adalah 3. Jadi, dapatlah himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 3. Ini kalau misalkan kurang yakin, bisa dicek lagi seperti tadi. Kita masukkan X-nya 3. Ini 9 kurang 15, kemudian 9 kurang 6 kurang 3. Lalu kita operasikan pangkatnya. Ini 0. Ini juga 0. Nah, kalau sudah seperti ini sama seperti bentuk 3 tadi. Bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Nah, karena ruas kiri dan kanannya sama, artinya nilai X sama dengan 3 yang kita dapat tadi memenuhi. Berarti itulah HP-nya. Jadi intinya, persamaan eksponen itu kita mau buat dari yang terutama untuk bentuk 3 dan 4. Kalau misalkan dari awal, begini. Untuk bentuk 3 dan 4 ini, kita mau buat pangkatnya itu menjadi 0. Karena bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1.
Jadi walaupun basisnya beda tetapi pangkatnya sama-sama 0, pasti nanti hasil akhirnya sama, 1. Jadi tujuan kita sebenarnya itu. Oke, ini untuk cara yang pertama. Jadi cara yang pertama kita cari masing-masing pembuat nolnya, kemudian dicari nilai X yang sama. Kalau misalkan cara pertama tidak bisa digunakan, misalkan nih udah dicari pembuat nolnya untuk masing-masing sisi, ternyata tidak ada X yang sama, itu berarti cara pertama tidak bisa digunakan. Kita harus beralih ke cara yang kedua. Apa cara yang kedua itu? Mari kita bahas. Nah, ini dia. Dengan cara menarik logaritma. Jadi kalau soal awalnya A pangkat fx sama dengan B pangkat gx, ini untuk bentuk keempat tadi ya, kita tambahkan logaritma di depannya. Kita tarik logaritma atau kita tambah logaritma. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana cara menyelesaikan persamaan eksponen dengan cara menarik logaritma ini, kita harus paham dulu logaritma itu apa sih? Lalu sifat-sifatnya apa saja? Itu akan kita bahas terlebih dahulu. Nah, definisi logaritma itu A log B sama dengan C, maka A pangkat C sama dengan B. A, B, C di sini adalah bilangan yang dimisalkan dengan huruf. Ini adalah bilangan real. Nah, contohnya seperti ini. 3 log 9. Misalkan disuruh mencari hasil dari 3 log 9 itu berapa, atau 3 log 9 itu sama dengan berapa. Begini. Nah, kita lihat definisi logaritmanya. Dari contoh 1 ini, kita bisa mengetahui bahwa nilai A-nya di sini adalah 3, B-nya adalah 9, dan kita mau mencari hasilnya atau C-nya. Jadi kita harus paham bagaimana ini artinya sebenarnya bagaimana atau cara membacanya seperti apa. Ini bacanya 3 pangkat berapa, 3 dari sini, 3 pangkat berapa yang hasilnya 9. 3 pangkat berapa hasilnya 9? Dapatlah jawabannya 2. Kenapa 2? Karena 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Jadi hasil dari 3 log 9 itu adalah 2. Nah, contoh yang kedua. 2 log 16 sama dengan, coba begini. Ini artinya berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 16. 2 pangkat berapa yang hasilnya 16. Kita ingat-ingat kembali, maka dapatlah hasilnya 2 pangkat 4, maka hasilnya adalah 4. Mengapa jawabannya 4? Karena bisa kita buat seperti ini lagi supaya lebih paham. Karena 2 pangkat 4 itu hasilnya adalah 16. Jadi ini dasarnya harus paham terlebih dahulu sebelum kita masuk ke penyelesaian persamaan eksponennya. Kemudian ada beberapa rumus identitas yang harus kita tahu. Bahwa A log A pangkat N itu sama dengan N. Jadi kalau ini pangkat dari logaritmanya sama dengan pangkat dari bilangannya ini, pangkat dari logaritmanya sama dengan angka di depan logaritmanya ini, maka hasilnya adalah pangkat yang ini. Kemudian A log A itu sama dengan 1. Contoh 3 log 3. 3 log 3 itu berarti hasilnya 1. Ingat ini A-nya letaknya di atas ya. Bukan sejajar seperti ini, tidak. Ini di atas. Pangkat. Kemudian A log 1 itu hasilnya 0. Contoh 3 log 1 maka hasilnya 0. 5 log 1 hasilnya 0. Itu untuk rumus identitas. Untuk sifat logaritma, untuk sifat yang pertama yaitu kalau misalkan dikali bilangan yang ada di depan logaritma,
maka bisa dipecah jadi A log B tambah A log C. Jadi kalau perkalian jadi penjumlahan, sama seperti eksponen yang kemarin. Kalau pembagian jadi dikurang. Kemudian kalau A log B pangkat N, N-nya bawa ke depan kali A log B. Lalu kalau A log B itu mau dipecah lagi, bisa jadi N log B per N log A. Jadi N ini bisa berapa aja, yang penting atas dan bawahnya ini sama. Kemudian itu sifat yang kelima. A log B itu kalau misalkan mau dibalik B-nya jadi di depan, jadi 1 per B log A atau kebalikannya. Kemudian sifat yang keenam, kalau A log B dikalikan B log C, jadi bersambung ini B, di sini B log C, jadinya A log C. Untuk sifat ketujuh, 8, 9, dan 10 nanti bisa dicermati sendiri. Di sini yang kita pakai tidak semuanya, beberapa saja. Paling 3 atau 4 sifat yang kita pakai untuk menyelesaikan persamaan eksponen bentuk keempat tadi. Jadi ini hanya sebagai, ini kan nanti bab 2 kita baru belajar logaritma. Tetapi karena pada persamaan eksponen ini kita menggunakan logaritma, maka ini Ibu perkenalkan terlebih dahulu. Nanti supaya lebih jelasnya lagi tentang logaritma ini kita bahas setelah selesai bab 1. Nah, kita langsung masuk ke contoh saja. Tentukan himpunan penyelesaian 2 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 3 pangkat x tambah 2. Nah, ini kalau misalkan kita cari pakai cara yang pertama, cara pertama tadi kan kita mau mencari pembuat nolnya. Nah, ini coba ya Ibu pakai cara yang pertama. Ini untuk sebelah kirinya kita cari pembuat nolnya. Oke, ini untuk pembuat nol yang sisi sebelah kiri. Kemudian kita cari untuk sisi sebelah kanan, pembuat nol fungsi eksponennya ada berapa x-nya? Di bawah saja. Kita buat sama dengan 0. Jadi pembuat 0 itu maksudnya fungsinya itu kita buat jadi sama dengan 0. X sama dengan negatif 2. Nah, kalau untuk contoh yang pertama tadi kan ada X yang sama. Sedangkan di sini yang kita peroleh, yang satu X-nya setengah, yang satu lagi X-nya min 2. Berarti X-nya beda, tidak ada yang sama di sini. Itu artinya cara pertama itu tadi tidak bisa dipakai. Makanya kita harus pakai cara logaritma. Jadi kita tambahkan depannya logaritma atau namanya itu jadi ditarik logaritma. Nah, kemudian ini kita bisa pakai sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga tadi adalah A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Jadi pangkatnya ini kita bawa ke depan, pangkatnya ini, atau kalau pada sifat umumnya tadi N-nya dibawa ke depan. Kemudian, nah kalau seperti ini artinya pangkat di atasnya ini 1, A-nya ini 1. Kemudian tetap ini 2x kurang 1 dibawa ke depan, log 2 sama ini x tambah 2 nya dibawa ke depan kali log 3. Lalu kalau sudah seperti itu kita kalikan ke luar.
2x kali log 2 itu 2x log 2. Negatif 1 kali log 2 itu negatif log 2. Sama dengan x kali log 3 tambah 2 log 3. Lalu, nah tujuan kita kan mencari nilai x. Jadi kalau misalkan di depan x ini masih ada angka 2x, 3x atau berapapun, kita harus membuatnya jadi x. Jadi supaya angka di depan x ini tidak ada, kita jadikan pangkat. Jadi kita masih pakai sifat yang ketiga. Kita masih pakai sifat yang ketiga. Ini 2x log 2 ini kita rubah jadi x log 2 pangkat 2. Jadi 2 yang di depan ini jadi pangkat. Jadi ini sebenarnya sifat 3, tapi kita bacanya dari yang kanan ke arah kiri. Nah 2x log 2 ini, 2x log 2 yang ini kan sama dengan n kali a log b. N nya berarti 2. Jadi supaya n nya ini di depan hilang, kita jadikan seperti bentuk yang kiri. Kita jadikan sebagai pangkat dari b nya, atau pangkat dari 2 ini. Kurang log 2 sama dengan x log 3 tambah, nah ini jadinya log 3 pangkat 2. 2 nya juga berpindah jadi pangkat, masih tetap menggunakan sifat ketiga dari kanan ke kiri. Lalu selanjutnya, yang ada x kita kumpulkan ke sebelah kiri supaya memudahkan kita nanti mencari nilai x. Jadi x log 3 pindahkan ke kiri jadi negatif x log 3 sama dengan log 3 kuadrat. Yang negatif log 2 ini pindahkan ke kanan jadi positif log 2. Nah ini 2 pangkat 2, tinggal kita buat hasilnya 4. Oh jadi yang ini kan sama-sama ada x, jadi x nya ibu keluarkan atau namanya itu difaktorkan. Jadi berarti di dalamnya tinggal log 4. 4 ini datangnya dari 2 pangkat 2, kemudian ini log 3. Nah kalau ibu kalikan jadinya x log 4 itu, x kali log 4 itu hasilnya x log 4 sama dengan yang ini. Kemudian x kali negatif log 3 itu hasilnya negatif x log 3. Kemudian yang ini log 3 pangkat 2 itu log 9 tambah log 2. Nah ini ada pengurangan log di sini. Untuk menyederhanakan itu kita pakai sifat yang kedua. Kita lihat lagi sifat yang kedua tadi apa? Sifat yang kedua tadi bahwa jika log itu dibagi, kalau dipecah menjadi a log b kurang a log c. Jadi ini kita pakai sifat yang kedua dari arah kanan ke kiri. Nah, x log 4 kurang log 3 ini sama dengan bentuk yang ini, a log b kurang a log c. Jadi dirubah menjadi pembagian. Jadinya x buka kurung log 4/3 sama dengan, nah ini penjumlahan kita pakai sifat yang pertama. Kalau penjumlahan bisa disederhanakan menjadi perkalian, log 9 kali 2. Nah 9 kali 2 itu 18. Kalau sudah seperti ini tinggal kita bagi aja. X sama dengan log 18 per log 4/3. Ini cara biasa nih. Nah, yang terakhir kita pakai sifat yang keempat. Ini berarti ini arahnya dari kanan ke kiri. Log 18 per log 4/3 itu sama dengan yang ini bentuknya. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi a log b. Jadi 4/3 log 18. Ingat ini 4/3-nya di atas. Sama dengan ini. A-nya itu di atas. Tidak sejajar dengan B, ini tidak. Ya seperti pangkat. Dapatlah hasil nilai X yang kita cari yaitu 4/3 log 18.
Oke, itu dia penjelasan mengenai sifat persamaan eksponen bentuk 3 dan 4. Semoga bisa dipahami. Akhirnya, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.